bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan tutorial video saya sebelumnya yang mengenai manage user hotspot. Nah, di video sebelumnya kita sudah membuat, atau di video part 1 sebelumnya kita sudah membuat auto delete, auto remove untuk klien atau user hotspot yang mencapai batas masa aktif atau limit uptime dan batas kuota yang kita tentukan, baik itu bytes total, bytes in maupun bytes out. Nah, sekarang untuk di part 2 ini kita akan membuat halaman isolir sehingga klien yang merupakan pelanggan tetap dari RT RW Net kita, pada saat klien tersebut mencapai masa aktif ataupun batas kuota, maka klien tersebut akan di redirect ke halaman expire yang kita buat. Nah, jadi memang untuk video ini diperuntukkan untuk pelanggan tetap yang tidak bergonta-ganti user. Jadi si pelanggan ini memiliki sebuah user yang itu saja terus yang dipakai. Namun jika mencapai batas waktu ataupun batas kuota, maka user tersebut tinggal membeli atau menambah maupun memperpanjang masa aktif dan batas kuota tanpa harus mengganti user lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah sebuah halaman seperti ini. Jadi di sini saya sudah membuat halaman hotspot saya sendiri, dan di sini saya juga membuat dua halaman, yaitu expire kuota dan expire masa aktif. Dan di sini kita bisa lihat untuk expire masa aktif tampilannya seperti ini. Dan di sini saya sudah membuat sebuah menu untuk kembali ke menu login. Jadi tinggal klik seperti ini maka akan kembali ke menu login seperti ini. Lalu di bagian untuk expire kuota juga saya sudah buat seperti ini. Jadi untuk halaman-halaman expire masa aktif dan expire kuota ini akan saya berikan di video, di deskripsi video saya untuk link downloadnya. Oh ya, di sini ada sepertinya ada yang salah, isolir masa aktif, isolir masa aktif. Di sini harusnya saya ubah dulu. Ini harusnya isolir kuota seperti ini. Nah, lalu coba saya ulang lagi. Nah, di sini sudah berubah untuk isolir kuota. Nah, untuk setelah itu, setelah kita membuat persiapannya seperti ini, selanjutnya setelah kita membuat untuk halaman isolir masa aktif dan isolir kuota, berikutnya kita tinggal buat juga atau mengcopy script seperti ini, script ini ke halaman login.html. Nah, di sini saya sudah membuat untuk di halaman login.html-nya saya memasukkan script ini di bagian atas dari slash head ini. Jadi tinggal kalian copy di bagian bawah slash style dan di bagian atas dari slash head ini. Tinggal masukkan seperti ini. Lalu save. Lalu setelah itu, setelah kita memasukkan script ini, oh ya, saya jelaskan dulu untuk script ini. Fungsinya adalah yang pertama, pada saat user mencapai limit uptime, maka si user akan diarahkan atau di redirect ke halaman expire masa aktif yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini juga jika si klien sudah mencapai traffic limit, baik itu batch total maupun batch in ataupun batch out yang kita tentukan untuk user tersebut, maka user tersebut akan di redirect ke halaman expire quota yang sudah kita buat. Oke, setelah itu setelah kita melakukan persiapan seperti ini, kita tinggal drag and drop directory atau folder dari halaman login hotspot kita ke bagian file seperti ini. Nah, tinggal kalian drag and drop seperti ini. Nah, di sini sebelumnya saya sudah melakukan drag and drop atau upload ke Winbox, yaitu di bagian menu file dari Mikrotik. Jadi sudah muncul seperti ini. Nah, setelah kita melakukan upload, jangan lupa untuk di bagian IP hotspot, di bagian server profile, jangan lupa untuk arahkan HTML direktorinya ke halaman yang sudah kita buat seperti ini. Kemudian oke. Oh ya, tadi saya sudah melakukan perubahan untuk expire quota, saya masukkan dulu. Saya ganti halaman yang ada di sini. Oke. Nah,
setelah kita melakukan settingan di IP hotspot di mana server profilnya kita arahkan HTML directory-nya ke halaman yang sudah kita buat, berikutnya kita akan coba melakukan simulasi dengan yang pertama tentunya masa aktif dulu. Nah, di sini saya buat dulu untuk user profile. Nah, sebenarnya untuk user profile sih kita bisa gunakan default juga, tidak masalah. Jadi user profile ini bukan yang menentukan dari limit uptime maupun kuota, tapi user profile ini hanya sebagai untuk identifikasi saja bahwa si user tersebut itu menggunakan misalnya masa aktif. Jadi sini misalnya saya gunakan masa aktif misalnya 1 jam. Lalu misalnya di sini kan kalau di profile kalian menentukan untuk rate limitnya seperti ini. Nah, di sini saya tidak tentukan, terserah kalian jika ingin menentukan rate limit kalian, terserah berapa. Oh ya, di sini sudah ada ternyata. Jadi seperti ini, tinggal kalian tentukan saja. Lalu saya buat user, sebuah user misalnya di sini user 1, password 123. Saya arahkan misalnya ke masa aktif 1 jam. Jadi ini profil ini sebenarnya hanya untuk sebagai penanda saja untuk memudahkan kalian mengetahui bahwa oh ini adalah usernya menggunakan masa aktif 1 jam. Nah, karena sebenarnya limit untuk user tersebut untuk masa aktif itu disettingnya di hotspot user bukan di profile. Jadi misalnya di sini limit, saya misalnya berikan saja 1 menit agar untuk memperlihatkan kalian cara kerja dari redirect halaman isolir ini. Seperti ini, apply. Jadi si user ini akan langsung redirect ke halaman masa aktif atau expire pada saat sudah mencapai 1 menit sesuai yang saya tentukan di limit uptime ini. Jika kalian ingin menggunakan 1 hari, tinggal ketikkan saja 1 hari. Kalau ingin menggunakan 1 jam, ya ubah saja di bagian sini 1 jam. Nah, di sini saya hanya menggunakan 1 menit dulu untuk memperlihatkan saja. Nah, di sini saya akan masuk menggunakan user 1 seperti ini 123 lalu login. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Nah, di bagian uptime ini masih 5 detik. Kita tunggu selama 1 menit. Nah, saya coba sambil buka juga untuk comment prompt-nya. Coba ping. Oke. Nah, pada saat si klien ini uptime-nya mencapai 1 menit, otomatis user 1 ini akan dihapus dari menu aktif seperti ini. Namun di bagian menu user, si user ini tidak akan dihapus karena user ini adalah pelanggan tetap kita dan dia akan terus menggunakan user yang ada di sini. Tinggal memperpanjang saja untuk masa aktifnya. Nah, kita bisa lihat di sini pada saat ini mencapai 1 menit akan langsung dihapus di menu aktif ini. Dan si user akan di redirect ke halaman status. Ke halaman yang kita buat tadi. Di halaman expire HTML. Nah, di sini kita bisa lihat di sini si user sudah dihapus dari aktif. Saya buka dulu kenapa keluar ini. IP hotspot. Nah, di sini sudah tidak ada di aktif, tapi di bagian user masih ada. Sorry. Dan si user langsung diarahkan atau redirect ke halaman expire masaktif.html ini. Nah, misalnya si user ini kembali ke menu login, lalu login lagi menggunakan user 1 ini 123. Nah, akan tetap diarahkan ke menu expire dan si user tidak akan dapat terkoneksi ke internet. Jadi langsung destination net unreachable seperti ini. Dan ini akan di redirect ke halaman expire masa aktif seperti ini. Nah, lalu misalnya si klien sudah melakukan pembayaran, kita ingin kita ingin agar si user itu bisa terkoneksi lagi kembali ke internet ya. Kita tinggal masuk ke hotspot user, lalu di bagian statistik kita lihat kan di sini uptime-nya sudah mencapai 1 menit. Kita tinggal reset counter saja seperti ini, reset counter. Nah, kembali lagi 0 untuk uptime-nya dan si user akan dapat kembali terkoneksi ke internet menggunakan user yang dia miliki. Seperti ini kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah kembali terkoneksi ke internet. Nah, kita akan tunggu lagi selama 1 menit. Si user ini akan kembali di
dikeluarkan atau di kick sesuai dengan uptime yang kita tentukan. Dan kita akan lihat si user akan di redirect ke halaman expire.html. Kita tunggu. Pada saat mencapai 1 menit uptime-nya, user di menu aktif ini akan langsung dihapus. Ya, langsung dihapus dan si user langsung diarahkan ke halaman expire masa aktif seperti ini. Oke, berarti untuk masa aktif kita sudah berhasil simulasinya. Sekarang kita menuju ke user lagi. Kita akan buat user ini untuk kuota. Nah, di sini saya sudah buat profil kuota 5 MB seperti ini. Nah, misalnya saya buat lagi di sini user 2 1 2 3, saya arahkan ke kuota 5 MB misalnya. Ini hanya untuk penamaan saja di profilnya sehingga kita bisa mengetahui bahwa oh user ini menggunakan kuota limit 5 MB. Jadi di sini misalnya bytes totalnya 5 MB seperti ini. Jadi bytes total ini sesuai penjelasan saya di video part 1 sebelumnya bahwa bytes total ini adalah gabungan antara bytes in dan bytes out, di mana bytes in adalah upload dan bytes out adalah download. Dan kebanyakan tentu saja untuk koneksi browsing dan juga game itu pasti kebanyakan menggunakan bytes out atau download. Kita coba apply. Nah, di sini saya akan coba untuk connect lagi menggunakan user 2. Oke, seperti ini. Lalu saya akan coba lihat di bagian aktif. Nah, di sini statistiknya masih belum mencapai 5 MB, sehingga di sini masih dapat terkoneksi ke internet. Coba kita buka misalnya YouTube. Saya buka beberapa video supaya bisa mencapai segera 5 MB. Kita akan lihat. Sini saya coba refresh. Sini sudah sekitar 3 MB. Gabungan antara bytes in dan bytes out. Pada saat gabungan bytes in dan bytes out ini mencapai 5 MB, otomatis user akan dihapus dari menu aktif ini dan akan di redirect ke halaman kuota. Nah, di sini sudah terhapus untuk di bagian aktif dan langsung di redirect ke kuota habis seperti ini. Kuota habis, pelanggan tetap password yang tersolid karena kuota telah habis seperti ini. Kita coba kembali ke menu login. Kita coba untuk login menggunakan user 2 ini untuk kuota yang sudah habis. Nah, akan langsung di redirect ke bagian halaman expired kuota ini, isolir kuota. Kita bisa lihat di sini internet tidak jalan. Kita kembali menu login. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang limit bytes out. Jadi di sini sebelumnya menggunakan limit byte total, atau di sini saya akan coba perlihatkan lagi untuk misalnya jika si klien ini sudah melakukan pembayaran, kita tinggal reset counter saja. Jadi di sini kan bytes outnya 4,45 MB. Nah, ditambah 434 KB, otomatis kan jumlahnya sekitar ya mendekati 5 MB lah, atau 5 MB seperti itu, sehingga si klien ini langsung diisolir. Misalnya saya coba reset counter lagi, akan kembali 0 seperti ini. Setelah si klien misalnya melakukan pembayaran, kita reset counter, akan kembali 0 seperti ini. Dan saya akan coba login lagi, dan si klien langsung bisa terkoneksi lagi ke internet. Jadi kita tinggal menggunakan reset counter saja. Kita coba lagi agar si klien bisa mencapai 5 MB lagi. Kita setting. Nah, ini sudah sekitar 3 MB untuk bytes totalnya. Kita tunggu sampai 5 MB lagi. Mencapai 5 MB langsung dihapus dari menu aktif.
dan si klien akan langsung redirect ke bagian expire quota.html yang sudah kita buat seperti ini. Oke, itu tadi untuk yang bytes total, limit bytes total. Sekarang misalnya saya gunakan yang bytes out. Jadi bytes out ini adalah download seperti ini. Saya apply, tentu saja saya harus reset counter lagi supaya bytesnya menjadi 0. Oke, lalu saya akan login lagi menggunakan user 2. Oke, di sini sudah terkoneksi lagi ke internet dan kita akan lihat untuk di bytes out-nya. Jadi ini patokannya hanya bytes out saja, tidak ada bytes in. Jadi hanya menggunakan yang bytes out saja. Kita coba. Pada saat bytes out ini mencapai 5 MB, otomatis user ini akan langsung dihapus dari menu aktif. Ini sudah 3 MB, 4 MB, kita tinggal tunggu dan langsung dihapus seperti ini, dan si klien langsung di redirect ke halaman expire quota seperti ini. Kuota habis. Oke, itu tadi untuk yang bytes in, bytes out atau download. Nah, sekarang kita gunakan yang bytes in, limit bytes in seperti ini. Kita coba masukkan. Kalau bytes in saya cukup berikan saja misalnya 1 M, karena kebanyakan kalau kita gunakan 5 M ini agak lama prosesnya, karena pada saat kita melakukan browsing itu kebanyakan sebenarnya adalah download, bukan upload. Kita coba apply, lalu di bagian statistik saya reset counter lagi. Oke, lalu saya masukkan yang user 2. Oke, ini sudah connect lagi ke internet seperti ini. Kenapa ini? Oke, kita akan tunggu batch in-nya mencapai 1 MB. Oke. Pada saat batch in mencapai 1 MB, nah ini masih 400 KB. Mencapai 1 MB, otomatis user ini akan dihapus dari menu aktif ini, dan si klien akan di redirect ke halaman isolir. Ini masih sekitar 800 KB, kita tunggu. Jadi sebenarnya kita rugi kalau menggunakan yang bytes in. Kebanyakan harusnya kita gunakan yang bytes out saja dalam penentuan kuota. Nah, langsung dihapus setelah mencapai 1 MB, dan si klien kembali di redirect ke halaman expire quota seperti ini. Misalnya coba login lagi kembali, akan kembali diarahkan ke halaman kuota dan klien langsung terputus dari internet. Nah, sekarang misalnya kita buat lagi satu user yang menggunakan gabungan antara masa aktif dan kuota. Misalnya di sini saya gunakan user 3. Misalnya di sini saya buat saja dulu satu user profile. Seperti ini. User 3 saya arahkan ke 1 jam 5 MB. Jadi ini untuk profile yang untuk user menggunakan misalnya 1 jam 5 MB, namun di sini saya gunakan yang misalnya limit uptime-nya saya arahkan saja misalnya 1 menit, lalu base totalnya 5 MB seperti ini. Nah, kita akan lihat yang mana yang duluan tercapai, maka si klien tersebut akan langsung diisolir. Terserah apakah menggunakan yang
yang duluan tercapai adalah limit uptime-nya atau masa aktifnya, atau yang duluan tercapai adalah kuotanya. Jadi yang mana yang duluan tercapai akan tetap diisolir, terserah itu uptime maupun yang bytes. Seperti ini, kita gunakan user 3. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu. Nah, ini sudah 1,7 MB, sedangkan untuk uptime-nya masih sekitar 17 detik. Jika si klien duluan tercapai bytes totalnya atau kuotanya, maka akan diarahkan ke halaman kuota. Namun jika yang duluan tercapai adalah masa aktifnya, maka akan diarahkan ke halaman masa aktif expire. Jadi yang duluan tercapai yang mana yang kita lihat. Nah, di sini sepertinya yang duluan tercapai adalah kuota. Jadi otomatis pada saat saya refresh ini harusnya diarahkan ke halaman expire kuota. Nah, seperti ini. Karena yang duluan tercapai adalah kuotanya. Sekarang misalnya kita coba reset counter lagi sini. Lalu misalnya saya buat uptime-nya tetap 1 menit, namun untuk di bytes totalnya saya buat misalnya 5 GB. Seperti ini, saya apply. Kita akan lihat harusnya yang tercapai duluan adalah uptime-nya. Seperti ini. Karena 5 GB lumayan besar juga. Nah, kita tunggu. Kita lihat di sini uptime-nya masih sekitar 16 detik. Kuotanya masih jauh dari angka 5 GB. Kuotanya masih 7 MB, masih jauh dari angka 5 GB, sedangkan uptime-nya sudah mendekati 1 menit. Mencapai 1 menit, user akan langsung dihapus dari aktif seperti ini. Dan kita akan lihat langsung diarahkan ke menu expire, jadi menuju ke halaman masa aktif. Nah, dengan situasi seperti ini berarti kita bisa membuat beberapa tipe klien, baik itu menggunakan masa aktif, menggunakan berdasarkan kuota, maupun menggunakan gabungan antara kuota dan masa aktif, sehingga si klien akan diarahkan ke halaman redirect yang sudah kita buat seperti ini. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.